Arsenal pindah ke Emirates pada 2006, dan stadion ini sempat menjadi kebanggaan klub-klub Premier League pada masa itu. Dengan daya tampung 60.000 penonton, Emirates menjadi stadion klub terbesar kedua setelah Old Trafford. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, stadion lain mulai menyusul. Dan saat ini, Man United sedang mempertimbangkan pembangunan stadion baru dengan kapasitas 100.000 kursi. Sementara Chelsea dan Manchester City juga berencana melakukan perluasan. Menurut laporan Bloomberg, Arsenal khawatir akan semakin tertinggal dari para pesaingnya. Sehingga, mereka telah meminta nasihat dari para perencana stadion untuk mempelajari opsi ekspansi Emirates hingga 80.000 kursi. Neymar kembali bermain pada akhir Oktober lalu, setelah absen selama setahun karena cedera. Namun, ia kembali mengalami cedera ketika membela Al Hilal melawan Esteghlal FC. Hingga saat ini, Neymar baru tampil kurang dari 500 menit sebagai starter, dalam hampir 18 bulan di Al Hilal, yang memunculkan spekulasi bahwa ia akan hengkang dari Arab Saudi. Rumor transfer yang mengaitkannya dengan kepulangan ke Santos pun santer terdengar. Namun Zahavi dengan tegas membantah kabar tersebut. Tidak ada negosiasi apapun terkait Neymar meninggalkan Al Hilal, ujar Zahavi. Dia masih terikat kontrak dan sangat bahagia di sana. Saya dan ayah Neymar adalah satu-satunya pihak yang berwenang membahas masa depannya. Saya tidak tahu dari mana asal rumor-rumor ini. Cristiano Ronaldo telah berhasil melewati pencapaian 900 gol musim ini. Pada usia 39 tahun, ia kini telah mencetak total 910 gol dari 1.251 penampilan di level klub dan tim nasional Portugal. Rinciannya terdiri dari 775 gol bersama klub, dan 135 gol untuk timnas. Dengan ulang tahunnya yang ke-40 akan tiba pada Februari 2025, muncul pertanyaan, apakah mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu bisa mencapai 1000 gol? Namun, John Terry optimistis. Ia sudah menargetkan 1000 gol, dan saya yakin ia akan mencapainya. Saya benar-benar berharap begitu, karena sangat menyenangkan menyaksikan pencapaiannya, kata mantan kapten Chelsea tersebut. Spekulasi transfer Liverpool semakin memanas, dengan munculnya kabar mengenai kemungkinan Christian Pulisic hengkang dari AC Milan ke Liverpool pada bursa transfer. Namun, Liverpool tidak sendiri, karena rival-rival mereka, termasuk West Ham, juga bersaing untuk mendapatkan tanda tangan penyerang berbakat tersebut. Pulisic saat ini tengah menikmati performa cemerlang bersama Milan, mencatatkan 7 gol dan 5 assist dalam 15 laga. Ia bahkan mencetak gol ke gawang Liverpool pada laga Liga Champions di bulan September, menegaskan kualitasnya di level tertinggi. Kabarnya, AC Milan akan menuntut biaya lebih dari 60 juta euro, sebelum mempertimbangkan untuk melepas aset berharganya ini. Manchester City menjadikan masa depan Erling Haaland sebagai prioritas utama yang segera diselesaikan. Meskipun kontrak Haaland di klub masih berlaku hingga 30 Juni 2027, Man City merasa perlu memperpanjang kontraknya, dengan sejumlah ketentuan tambahan untuk memuaskan sang penyerang. Menurut laporan Diario AS, kontrak baru tersebut akan diperpanjang hingga 2029. Selain itu, Man City dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan, di mana Haaland akan menerima 500.000 pounds per pekan. Nilai ini akan melampaui gaji yang saat ini diterima oleh gelandang mereka, Kevin De Bruyne. Amorim kini resmi menjabat sebagai manajer baru Manchester United, menggantikan Erik ten Hag yang telah dipecat. Salah satu tugas awal pria asal Portugal ini adalah melakukan perombakan skuad. Salah satu pemain yang diperkirakan akan tersingkir adalah Antony. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai gagal memenuhi ekspektasi sejak bergabung dari Ajax pada 2022. Menurut laporan Daily Star, Amorim berencana untuk melepas Antony pada bursa transfer Januari mendatang. Rencana ini didukung oleh petinggi klub, termasuk Sir Jim Ratcliffe, yang siap melepaskan Antony dan mencari pengganti yang lebih berkualitas. Dan Amorim disebut-sebut telah mengincar Giovanni Quenda sebagai calon penggantinya. Cedera yang dialami Dani Olmo di awal musim ini, justru membuka peluang bagi Raphinha. Mantan pemain Leeds United itu diberi kepercayaan oleh pelatih Hansi Flick, untuk menjadi gelandang serang sekaligus kapten di Barcelona. Tak disangka, Raphinha mampu membuktikan dirinya, dengan mencetak 7 gol dan 8 assist dalam 13 laga di La Liga musim ini. Legenda sepak bola, Romario, menilai performa gemilang Raphinha sebagai faktor utama keberhasilan Barcelona belakangan ini. Ia yakin, pemain berusia 27 tahun tersebut akan menjadi kunci dalam perebutan gelar La Liga. Saya biasanya bukan penggemar sepak bola, tapi ketika Barcelona bermain, Anda harus memperhatikannya. Mereka memiliki tim yang luar biasa, ujar Romario. Menurutnya,
Rafinha adalah salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Real Madrid mulai khawatir dengan performa Aurelien Tchouaméni yang memulai musim dengan mengecewakan. Pemain asal Prancis itu sempat dikaitkan dengan transfer ke Liverpool, dan dengan kemungkinan kepergian Luka Modric di akhir musim, Madrid percaya Joshua Kimmich bisa menjadi pengganti yang ideal. Namun, Madrid bukan satu-satunya klub yang tertarik. Barcelona sudah lama dihubungkan dengan Kimmich, dan terus berusaha untuk mendatangkannya. Beberapa klub Liga Primer juga memperhatikan kesempatan untuk merekrut pemain berusia 29 tahun tersebut. Jika Kimmich belum memperbarui kontraknya dengan Bayern sebelum Januari, situasi ini bisa menarik, karena ia berhak berbicara dengan klub lain mengenai kemungkinan pindah pada musim panas. Mikel Arteta dikenal kerap menggunakan strategi taktik yang tidak biasa untuk mengecoh lawan, dan kasus Odegaard menjadi salah satu contohnya. Setelah mengalami cedera, Arteta sempat memberi sinyal bahwa kapten tim tersebut mungkin bisa tampil melawan Tottenham, meskipun kondisinya saat itu masih jauh dari pulih. Menurut laporan The Athletic, Arsenal bahkan meletakkan bola di depan pergelangan kaki Odegaard yang bengkak saat sesi foto tim musim ini. Tujuannya adalah untuk menyamarkan cederanya dari perhatian publik dan rival. Taktik ini berhasil membuat lawan percaya bahwa Odegaard akan segera kembali bermain, padahal proses pemulihannya membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan. Virgil van Dijk dipulangkan dari pemusatan latihan timnas Belanda jelang laga UEFA Nations League melawan Bosnia-Herzegovina. Bek Liverpool ini sebelumnya bermain penuh selama 90 menit, saat Belanda menang atas Hungaria pada Sabtu lalu. Kemenangan yang memastikan tempat mereka di perempat final Nations League pada Maret mendatang. Pemulangan Van Dijk dilakukan berdasarkan alasan medis. Hal serupa juga dialami gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, yang baru saja kembali bermain setelah absen selama 13 bulan akibat cedera. Bagi Frenkie dan Virgil, lebih baik mereka meninggalkan kamp pelatihan saat ini, kata Koeman. Keputusan tersebut diambil demi menjaga kesehatan kedua pemain. 3 laga tanpa kemenangan di Premier League membuat Arsenal turun ke peringkat 4, tertinggal 9 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Meski Kai Havertz sempat tampil impresif di awal musim, pemain asal Jerman itu hanya mampu mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Banyak yang berpendapat bahwa Arsenal perlu merekrut penyerang baru pada bursa transfer Januari untuk menjaga peluang mereka meraih gelar juara. Mantan pemain Arsenal, Jeremy Aliadier, menyarankan agar klub mempertimbangkan mendatangkan penyerang Liverpool, Darwin Núñez, guna meningkatkan kekuatan lini serang mereka. Marcus Rashford belakangan menjadi pusat perhatian di Manchester United akibat penurunan performanya yang cukup mencolok. Sebagai salah satu pemain kunci, Rashford diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi tim. Namun, musim ini ia belum tampil konsisten, hanya mencetak 4 gol dalam 18 pertandingan. Penampilannya yang kurang maksimal memicu kekecewaan, terutama dari para penggemar setia setan merah. Teddy Sheringham menilai, Rashford sebagai pemain yang harus menjadi perhatian utama Amorim. Menurutnya, Rashford tidak hanya bertanggung jawab mencetak gol dan memberikan assist, tetapi juga berperan sebagai sumber inspirasi bagi tim dan penggemar. Musim pertama Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan tidak berjalan mulus. Sebab, Rossoneri menghadapi performa yang naik turun, dan saat ini tertinggal di klasemen Liga Italia. Milan kini berada di posisi ke-7 dengan 18 poin. Milan pun dikabarkan berencana merekrut pemain baru pada bursa transfer musim dingin Januari 2025, meskipun mereka telah mendatangkan banyak pemain pada musim panas, seperti Tammy Abraham, Alvaro Morata, Yusuf Fofana, dan Emerson Royal. Namun menurut Zlatan Ibrahimovic, legenda klub yang kini menjabat sebagai penasihat senior Milan, tim ini tidak membutuhkan pemain baru, melainkan keseimbangan mental. Dusan Vlahovic tampil dalam laga yang berakhir imbang melawan Denmark pada lanjutan Nations League. Ia ditarik keluar setelah terlihat memegangi bagian belakang paha kanannya. Pada menit-menit akhir pertandingan, Vlahovic sempat mendapat perawatan di lapangan, sebelum akhirnya keluar dengan tertatih-tatih dan meminta pergantian. Hingga kini, belum ada kepastian apakah ia hanya mengalami nyeri ringan atau cedera serius. Kondisi ini baru akan diketahui setelah ia kembali ke Turin untuk menjalani pemeriksaan. Juventus patut khawatir, mengingat mereka dijadwalkan menghadapi AC Milan pada minggu ini. Jika Vlahovic absen, hal ini akan menjadi pukulan berat bagi pelatih Thiago Motta, yang sudah menghadapi krisis cedera di lini serang timnya. Juventus ikut meramaikan persaingan papan atas Liga Italia. Meskipun berada di peringkat ke-6 dengan 24 poin, mereka hanya tertinggal 2 poin dari Napoli yang memimpin klasemen.
Di antara Napoli dan Juventus, terdapat 4 tim dengan poin yang sama, yakni Atalanta, Fiorentina, Inter Milan dan Lazio, yang masing-masing mengoleksi 25 poin. Thiago Motta telah bekerja dengan sangat baik, mengingat ini adalah tahun pertamanya bersama Bianconeri. Untuk musim ini, Juventus tidak memiliki kewajiban untuk menjadi juara, jadi apa yang mereka capai sejauh ini sudah sangat bagus, tambah Buffon. Dokter tim Inter Milan, Piero Volpi, membawa kabar baik terkait cedera yang dialami gelandang andalan mereka, Hakan Calhanoglu. Dalam wawancara dengan Radio Parlamento, Volpi mengungkapkan bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut kemungkinan besar akan segera pulih dan kembali bermain. Calhanoglu sebelumnya mengalami cedera saat membela timnas Turki dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Wales akhir pekan lalu. Akibat cedera tersebut, pelatih Turki, Vincenzo Montella, terpaksa menariknya keluar sebelum babak pertama selesai, dan menimbulkan kekhawatiran di pihak Inter. Timnas Indonesia akhirnya memetik kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda berhasil menang dengan skor 2-0. Timnas Indonesia berhasil unggul di laga ini, berkat sepasang gol dari Marcelino Ferdinand ke gawang timnas Arab Saudi. Tambahan 3 poin ini membuat timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C, dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Sementara Arab Saudi harus puas turun ke peringkat 4. Timnas Bosnia-Herzegovina dan timnas Belanda berbagi poin, usai bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga UEFA Nations League. Belanda mampu unggul lebih dulu berkat gol Brian Brobbey di babak pertama. Bosnia-Herzegovina menyamakan skor di babak kedua, lewat aksi Ermedin Demirovic. Berkat hasil ini, Belanda kini menduduki peringkat kedua grup 3 Liga A, dengan poin 9. Sementara itu, Bosnia-Herzegovina masih terpuruk di posisi keempat dengan poin 2. Timnas Hungaria dan timnas Jerman berbagi poin, usai bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga UEFA Nations League. Gol Jerman tercipta di pertengahan babak kedua, lewat aksi Felix Nmecha. Kemenangan di depan mata Jerman buyar, setelah Dominik Szoboszlai mencetak gol penalti di akhir laga. Berkat hasil ini, Jerman masih kokoh bertengger di puncak klasemen grup 3 Liga A, dengan poin 14. Di sisi lain, Hungaria menempati peringkat ketiga dengan poin 6.